di balik kemegahan sebuah pertunjukan. Terdapat seniman pencipta karya seni sebagai salah satu pendukungnya. Salah satu seniman tersebut adalah Bapak Pardjan atau Mas Wedono Karyono Wiguno sebagai seniman serbabisa, pencipta properti dalam seni pertunjukan. Seperti apa sosok Bapak Pardjan atau Mas Wedono Karyono Wiguno? Simak dalam edisi khusus sosok kali ini. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Jogja Dwipa. Kali ini kita sudah sampai di kediaman Bapak Pardjan atau Mas Wedono Karyono Wiguno yang beralamatkan di Dusun Kalirandu, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Namun sebelum kita banyak mengulik tentang sosok Pak Pardjan, jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian like, komen, dan share biar channel ini makin berkembang lagi. Kali ini kita langsung aja mendekat ke Pak Karyono Wiguno atau Pak Pardjan. Ayo. Nama saya kecil, kasih orang tua itu Pardjan. Sejak itu di keraton, saya dikasih nama sama Sultan yang ke-9, itu nama Karyono Wiguno. Kalau saya, alamat saya, tinggal saya itu di Kalirandu, Peleman RT 09. Nah, itu rumah saya. Sampai sekarang umur saya itu 66 tahun umur saya. Pekerjaan yaitu tani, orang sawah di tani. Pekerjaan saya hanya di sawah sama di keraton, karena saya punya kewajiban di keraton atau magang sampai sekarang sudah diangkat abdi dalem. Itu saya masih lanjut sampai sekarang di keraton Yogyakarta.
Ya, saya dulu sejak tahun 69 tuh saya jadi petani, bantu orang tua, karena tahun sekian selama itu orang tua itu masih ya kalau cari makan tuh masih sulit. Saya untuk membantu orang tua itu ngarit atau cari apapun yang dibutuhkan orang tua. Sejak sampai tahun 70 saya ditari sama bapak saya, itu disuruh sinau natah wayang di tempat Pak D saya Gending, yaitu nama Pak D saya itu Warga Utomo, yang jadi guru saya itu kakak saya itu Santoso, itu namanya Santoso, yaitu dia sebagai guru saya natah wayang. Setelah itu sampai 71, 72 itu saya latihan wayang orang. Setelah itu sambil latihan wayang orang, kalau pagi sampai sore itu belajar natah wayang. Belajar natah wayang itu 4 tahun baru diluluskan, sampai saya bisa menari joget wayang wong di Lemah Dadi tempat Pak Sarjo. Saya masuk di keraton tuh magang natah wayang. Setelah itu menerima gelar, itu saya dikasih nama sama Mangsa Dalem yang ke-9, itu nama Mas Jajar Karyono Wiguno, utawa menika paring dalem. Nama saya kecil itu saya Parjan. Nah, karena ada wisuda, nama Parjan yang sun pundhut sama kasih yaitu gelar Mas Jajar Karyono Wiguno. Dados sesebutan kula wonten kraton rumiyin, no sesebutanipun Mas Jajar Karyono Wiguno niku sepindahan wiwit taun nampi gelar menika tahun 79. Jadi 75 sampai 79 itu magang. Jadi bekti wonten keraton. Setelah itu pakar-pakar saya, atasan saya itu sama buat burung garuda, sama yaitu buat gajah-gajah, sama burung wono itu saya itu menyemak, sama yang bludir. Ada yang bludir namanya Yudo Permuni, itu kemarin penambur 40. Saya memperhatikan. Sesudah itu sampai sesudah 81 itu saya kebregah. Karena apa? Karena senior-senior yang buat burung, yang bludir sama itu sudah wafat semua. Nah, setelah itu saya itu dilalah ada para pendoro yang nama itu Yayasan Antu Dorodinu Kaneman itu Among Bekso, itu membutuhkan seorang mengrehab peksi garuda. Nah, setelah itu saya dicari yang namanya Pak Cermowicoro, itu dalang nyari saya karena saya nggak kenal, belum seluas
sampai sekarang itu sama Bendoro itu kenal semua, sampai mantu-mantu dalam ya kenal. Kemarin belum kenal Ndoro Dinu itu, kemarin dia tokoh penari keraton, sekarang masih hidup. Yang tertua tokoh penari keraton hanya tinggal Ndoro Dinu, yaitu Pangeran Pujaningrat, masih hidup. Hanya itu guru penari keraton Yogyakarta. Nah, setelah itu saya rehab peksi atau Garuda selesai. Lama-lama saya bisa buat sendiri. Yaitu siapa yang buat, ya saya yang buat. Saya buat sampai dari bawah, dari mulai bikin body sampai saya rampung, nah, dikasih kain-kain sama kapas. Sesudah itu saya merehab, menatah kulitnya. Jadi Garuda 1 itu dari body sampai penis itu dari tangan sendiri, sampai kulit merodomas, sampai payat, sampai nyetel, itu saya semua. Tidak ada tangan lain atau orang yang lain. Itu semuanya dari saya made in sendiri. Ya kemarin itu dari seorang UGM itu pesen gembung peksi, tapi bulu-bulunya pisah. Ya saya buatkan, saya bisa. Sama ekor pisah, sama sayap ya pisah, bulu-bulunya semua pisah. Yaitu makainya itu saya itu di syuting. Dari mana yang dipasang dulu sampai selesai, nanti bongkarnya tinggal ngurutkan. Itu dari UGM mau dibawa ke Amerika. Nah, setelah itu kepalanya mau dimodifikasi, dibuatkan kepala lain. Tapi ya kepala peksi, tapi tidak seperti kepala Yogyakarta, biar ringkes bapaknya dari Indonesia sampai Amerika. Nah, setelah itu saya masuk prajurit juga, itu 79 setelah menerima paring dalem sih, yaitu Mas Jajar Karyono Wiguno. Yaitu saya magang di prajurit tahun segitu, itu di Surakarsa. Setelah itu saya ditarik ke Bugis. Nah, ke Bugis, setelah ke Bugis kira-kira 2 tahun, lalu ditarik di Daeng. Itu saya bisa membunyikan pui-pui sampai sekarang. Sampai sekarang pui-pui pun saya bisa buat sendiri. Nah, saya kalau tambur itu juga itu buatan saya sendiri. Semuanya itu ada yang pesan-pesan. Kawiwitan saya bisa atau itu bisa melestarikan atau bisa mulyake kagungan dalem petambur. Itu saya semua yang itu renovasi. Semuanya itu kalau nggak salah tahun berapa itu ada 8 biji. Itu saya yang renovasi, atau cara keraton bahasa Inggilnya mulyaken tambur. Nah, setelah itu lama-lama ada yang tanya siapa yang bisa buat tambur. Saya mengaku saya bisa, kalau mau pesan ya bisa. Yang untuk blengker ini itu pakai kayu serut. Pakainya kayu serut ini, carinya itu di mana saja itu enggak ada. Kalau enggak madik-madik atau miling-miling jalan-jalan di turut sungai mana itu enggak ada. Tapi kebetulan ada. Saya tanya kalau saya minta gimana. Itu katanya itu ada yang punya. Ya saya tahu kalau serut itu ada yang punya enggak kelihatan. Itu saya tahu. Tapi saya itu mintanya itu enggak saya
tebang sampai dongklak atau kentos. Saya minta, hanya saya mintanya sama katakan saya ngelorot. Ngelorot dalam arti ngelorot itu ganti saya minta yang ini saya lorot. Kalau di keraton itu basa Jawa lorot. Itu ngelorot. Itu ngelorot itu apa ya namanya? Ya gampangnya atau lebihnya itu minta supaya untuk melestarikan rangkaian budaya Jawa di Keraton Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta itu hanya pakai kayu serut. Nah, saya mohon izin sama yang punya, yang kelihatan tidak kelihatan itu saya entah siapa namanya, saya hanya jawab. Jawanya ya saya minta atau ngelorot, ya saya jawab sendiri. Saya mau ngelorot wit serut ini atau untuk minta tambur atau rangkaian itu hanya untuk melestarikan budaya Jawa di Yogyakarta. Saya ya wangsulan sendiri. Ya, nah saya gorok. Nah, itu saya potong di rumah. Nah, saya titipkan geraji kayu, penggerajian kayu yang pakai pita itu. Nah, itu saya lama-lama banyak yang pesan, banyak yang minta, yaitu saya buatkan. Nah, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang pun masih ada yang pesen wayang, yaitu saya buatkan. Tapi hanya jadinya satunya itu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi saya itu ke keraton itu kan harian, saya saben dinten mlebet lan sowan. Nah, setelah itu saya lanjut. Sebelum itu dan setelah itu kok ada kaitan. Kemarin saya ngelihat-lihat yang budir Pak Yudo Permuni. Nah, itu saya melanjutkan nyoba budir. Saya pertama tahu sepisanan itu buat samir itu saya ngelihat kagungan dalam, ya saya jeblak di dalam hati sini, dalam otak saya sendiri itu saya cakkan, langsung saya praktek, yaitu jadi. Ya sekarang itu masih, tapi ya ada yang minta itu yang cindinya dikasih namanya burdir untu walang atau umbak banyu. Yaitu ya situ silakan, saya wong tenaga ngwitke ya saya itu. Nah, sekarang saya masih di rumah itu tadi burdir itu buat untuk Umar Moyo, Umar Madi, kostum yang ira-iran pakai ini. Ya yang belakang itu pakai segitiga itu sama bludiran, depan ya bludiran itu silang. Ya bulat tapi enggak bulat tapi silang. Itu nanti ada belakang gurdo, itu ada gurdonya, ada grombolnya juga ada. Itu bludiran itu saya buat untuk itu pesanan teman, itu supaya membuatkan. Itu untuk Umar Moyo. Ya sebelum itu setelah itu ya ada pesanan juga, ya ada yang sebetulnya sudah lama, udah 1 tahun lebih. Itu sama teman disuruh bordir untuk baju Srimpi. Itu katanya punya Kanjeng Ratu Condrokirono. Saya juga
itu bisa buat perlengkapan properti, itu misal alat-alat atau gaman-gaman wayang orang seperti bindi, limpung atau jemparing, ya pedang, atau yang panah itu macam-macam tapi warni-warni. Ada yang nama itu apa, cis Trisula, ada yang Pasopati, ada yang banyak itu masalah jemparing-jemparing itu saya bisa. Di keraton itu kemarin ada membutuhkan jemparing, ya saya yang buat, pedang-pedangan saya yang buat, bindi itu saya yang buat, limpung ya saya yang buat. Itu dari keraton. Itu saya yang terutama didhawuhi sama pengirit atau pengajeng kula niku kula. Lajeng buat ira-iraan wayang orang, yaitu seperti apapun bentuknya saya bisa. Kemarin ada itu membentuk yang ada yang ira-iraan itu bulu-bulu itu ada, itu namanya itu yang pakai itu simbar bulu itu ada, itu namanya itu bugis. Bugis itu 12 setel. Itu KPH meminta sekian, pengirit saya itu meminta hari sekian harus jadi. Itu hanya 12 setel. 12 setel itu pakai bulu-bulu semua. Di punggung juga pakai, depan juga pakai. Depan itu karena simbar. Itu dari bulu ayam kampung asli, ayam Jawa. Itu carinya yang putih. Sama Garuda itu yang putih. Karena apa? Kalau putih bisa diwarnai apapun, minta warna apapun bisa. Ya, selama saya di keraton itu ada PKN atau pentas-pentas seni di luar Jawa, di luar Jogja. Itu sejak saya pertama itu di Taman Mini. Itu mengikuti yang mau di Amerika itu lawung kira-kira tahun 92. Nah, setelah itu saya ya di pentas-pentas seni itu ada di Cirebon, ada di luar Jawa itu ya Keraton Gua, Bau-Bau, ada Bima, selalu itu udah di itu Kalimantan Tengah. Setelah itu di Kalimantan Tengah ada yang di Palopo, Sulawesi Tenggara. Itu baru aja tahun 2018 kayaknya kalau nggak keliru. 18-an. Kirap-kirap itu di Palopo. Kalau jalan-jalan yang di Bima itu 22 km. Kalau di Bau-Bau itu 15, Penes di pantai. Kalau di gua itu hanya 12 kilo. Itu perjalanan. Saya sebagai musik, sebagai porsik atau musik, saya tugas saya di Pui-Pui. Itu. Tugas saya di musik porsik. Sekarang saya itu mengajak anak-anak, mari kita maju berkembang, budaya bisa lestari. Ya sekarang silahkan ada sekolahan-sekolahan, ada kampus-kampus, misalnya SMKI, pengenari, lanjutan kuliah, memperdalam seni, memperdalam juga diisi, atau di UNJ itu ada. Jangan nanti kalau mau pinter, jangan wedi-wedi, jangan takut-takut. Siapa yang punya kesenian yang tertinggi, yang punya siapa, harus berani. Karena maju kebenaran.
untuk membudayakan budaya yang benar, yang asli itu gimana. Misalnya Gusti Yuda ya nanti matur Gusti Yuda, Kanjeng Gusti Hadimiyah ya matur Kanjeng Gusti Hadi. Tentu boleh, itu hanya mengembangkan seni budaya Keraton Yogyakarta. Nanti bisa meluas, anak muda bisa berkembang, bisa maju, istimewa, betul-betul istimewa. Ya sekian, matur nuwun.